Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan melanjutkan kembali di bagian kedua ataupun part yang kedua mengenai penjelasan gelombang radio ya. Jadi ada FM dan juga ada lagi yang lainnya adalah gelombang AM dan SW atau dikenal dengan gelombang pendek. Oke, kita mulai dari yang FM dulu ya. Untuk yang FM dia menggunakan yang namanya antena luar biasanya ya, seperti ini. Ya. Sedangkan untuk yang yang AM atau yang MW dan juga SW ataupun gelombang pendek, dia menggunakan antena dalam berbentuk transistor. Jadi ada antena lagi sebenarnya di dalam pesawat radio ini. Oke, sekarang kita lihat ya, sama-sama kita saksikan, kita dengarkan gimana sih kualitas suara ataupun pancaran yang dipancarkan oleh stasiun radio tersebut yang dengan menggunakan gelombang FM, AM dan SW. Kita mulai dulu dari yang FM ya. Oke. Untuk yang FM ini bersifat lokalan ya. Jadi hanya beberapa radiusnya hanya beberapa kilometer saja dari pemancar. Jadi hanya mencangkup satu kota saja gitu ya. Ataupun daerah sekitarnya. Terbiasa sarapan atau enggak sarapan nih? Cuma tuh sakit gigi kumuh-kumuh ayah dah. Oke. Bukan best. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk radio FM. Jadi suaranya jernih gitu ya. Tapi sayangnya jangkauannya tidak seluas jangkauan ada pada di radio gelombang AM ataupun juga SW gitu. Sekarang kita coba yang AM ya ataupun yang MW. Ya, untuk gelombang MW ataupun AM ini jangkauannya cukup luas ya jika malam hari karena dipantulkan oleh ionosfer di atmosfer gitu. Lapisan ionosfer di atmosfer sehingga jangkauannya lebih dari ratusan ataupun ribuan kilometer gitu. Tapi kendalanya hanya di suara ya ataupun di bunyi gitu. Dari umur 12 Rasul kan ngikutin pamannya berdagang sama ini. Ya, saat ini sudah jarang ya radio Indonesia yang menggunakan gelombang AM karena kualitas suaranya yang buruk sehingga banyak yang bermigrasi ke FM. Tapi jika malam hari ini banyak sekali ya radio-radio AM dari negara tetangga ya, seperti halnya dari Thailand, Singapura ataupun juga dari Malaysia. Selain itu juga ada beberapa juga radio di Indonesia yang masih menggunakan gelombang AM, misalnya RRI ya, dan juga radio komunitas Islam lainnya. Jadi terkadang ini kita mendengarkan RRI dari Jawa gitu ya, ataupun dari Sumatera, atau bisa dari Kalimantan, ataupun juga yang berasal dari radio-radio dakwah lainnya gitu ya, yang masuk ke dalam frekuensi ataupun gelombang AM. Oke, sekarang kita coba yang SW. Yang gratis kenapa nggak dipakai gitu? Dan kalau memang ada yang suka ngedengerin iklan, mungkin bagi 3 orang itu adalah 25% itu adalah orang-orang nggak suka. Dining Agnes, Ya, untuk gelombang
pendek atau SW. Di sini di radio saya banyak ya, dari SW1 sampai dengan SW7. Jadi untuk kualitas suara dia itu agak sedikit sama kayak AM gitu ya. Tapi bedanya suaranya dia nggak stabil ya, alias naik turun gitu. Kayak suara robot ya, karena terpengaruh oleh pantulan ionosfer ataupun juga dengan angin gitu ya yang membawa sinyal ke sini. Tapi bedanya untuk radio gelombang pendek ataupun SW ini, selain malam hari juga bisa memancar pada siang hari. Jadi siang hari kita bisa mendengarkan ataupun menangkap siaran-siaran dari negara-negara lain gitu ya. Misalnya di India gitu, ataupun di Australia, Arab Saudi, Jepang, Korea, Cina dan sebagainya gitu. Jadi gelombang ini lebih jauh ya, ribuan kilometer jauhnya, bahkan menyangkut dalam satu benua gitu. Tapi untuk siarannya juga nggak lama ya, paling bertahan hanya 2 jam atau mungkin paling lama sekitar 4 jam. Jadi dulu banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan radio SW ini ya untuk sebagai media pembelajaran gitu. Ya, untuk mendengarkan informasi-informasi dari luar negeri, termasuk juga pada saat era-era di awal era kemerdekaan ataupun di saat masa-masa radio sedang lagi eksis atau boomingnya saat itu gitu. Ya, sekian informasi dari saya mengenai gelombang radio ya dari FM, AM dan SW. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya kali ini.